karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan bahwa kita bisa pagi hari ini kita bisa bersama-sama melalui ibadah streaming, kita bisa memuji Tuhan. Dan saya mau kita semua sebelum kita memulai, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menjamah setiap kita dalam pujian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan baik lagi dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari ini. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan menjamah kami, setiap kami semua saat ini yang melalui ibadah streaming online ini Tuhan, kami bisa merasakan kebaikan Tuhan menjamah jemaat-Mu semua Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, seperti Mazmur katakan, biarlah roh kami memuji Tuhan, biarlah jiwa kami memuji Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau angkat, kami mau tinggikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Yeay. Seperti
saudara, mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau setiap kita saat ini lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Melalui ibadah streaming online ini, kita mau biarlah Tuhan menjamah kita, memulihkan setiap hati kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Mari saat ini sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak disembah.
kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik Amin. pun Tuhan. Yes. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah kami Tuhan. Ya, Biarlah amin. firman Tuhan bertransformasi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yes. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Biarlah firman ini bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. amin. Pagi semua, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun saudara berada, kita tetap mengucap syukur dan tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita masih boleh ketemu di ibadah online tanggal 31 Mei 2020 ini. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, baik itu melalui tempat maupun waktu. Dimanapun saudara berada, saya percaya pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Amin. Mari saudara, kita akan belajar bersama-sama di hari Pentakosta ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan belajar. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, jikalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh anak-anak-Mu boleh berkumpul Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk beribadah, mengikuti ibadah online pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat maupun waktu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, di mana hari ini Tuhan kami memperingati hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, di mana Roh-Mu yang kudus Tuhan turun dan tercurah bagi kami semua Bapa. Dan di saat ada Roh-Mu Tuhan, maka di situ ada kemenangan, di situ ada terobosan, di situ ada pemulihan terjadi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan ya Bapa. Dan kami percaya hanya kuasa Tuhan saja yang dinyatakan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan belajar Tuhan mengenai makna Pentakosta ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang terus beracara memimpin kami Bapa di dalam merenungkan hari Pentakosta ini ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa itu arti Pentakosta yang sebenarnya ya Bapa, yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap untuk belajar dan mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, hari ini adalah hari Pentakosta ya, sebagaimana firman Tuhan katakan ya dalam Alkitab, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau membagikan mengenai makna hari Pentakosta, yaitu mengenai hidup yang diubahkan. Ya, saya percaya saya pribadi maupun saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, bahwa kita adalah orang-orang, adalah pribadi-pribadi yang sudah diubahkan. Amin. Kita percaya di saat ada Roh Kudus dalam diri kita, maka otomatis hidup kita akan semakin hari semakin baharui dan semakin hari semakin diubahkan. Nah, hari ini saudara, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahasnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Namun kita mungkin bisa akan membaca dan merenungkannya di rumah kita masing-masing. Poin yang paling penting di sini yaitu kita ambil ayat yang paling penting dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Nah, dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 kalau kita baca saudara, di sini menceritakan di mana pada saat itu Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia dipenuhi oleh bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lain yang sebelumnya tidak pernah dan belum pernah mereka dengar gitu. Nah, di sini dalam kisah para rasul 2 ayat yang keempat ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Wow. Ya, di sini Tuhan katakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain ya. Yang pasti bahasa-bahasa lain bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang mereka juga belum pernah mendengarnya gitu. Nah, yang seperti yang diberikan oleh Roh itu yaitu Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini saudara, kata Pentakosta sendiri ya, itu diambil dalam bahasa Yunani yang artinya Pentekoste ya, berarti hari ke-50 ya, atau yang disebut Minggu Putih ya, yaitu hari raya untuk memperingati ya turunnya Roh Kudus. Nah, pada saat itu murid-murid berkumpul di Yerusalem. Mereka menantikan hari keturunan Roh Kudus yaitu hari Pentakosta ini, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus ya untuk murid-muridnya yang ada di Yerusalem. Nah, bahkan di situ pun juga ada orang-orang lain selain dari murid-murid dari Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ke-50 itu yaitu hari turunnya Roh Kudus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita kemarin beberapa minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Orang sebenarnya bilang hari kenaikan Isa Al-Masih. Tapi kita percaya bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus ya, di mana Tuhan Yesus sudah mati ya, dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga ya. Bahkan dia udah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya ya. Dan hari ke-50 dia menurunkan Roh-Nya yang kudus ya untuk murid-muridnya, bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi untuk saudara dan saya juga. Oke, hari Pentakosta itu juga sama dengan hari pengucapan syukur, saudara ya, yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka memulai menyabit gandum. Nah, jadi pada saat mereka panen gandum ya, mereka itu menyebutkan bahwa hari itu adalah hari Pentakosta, di mana hari pengucapan syukur bagi orang-orang di Yerusalem ya. Jadi pada saat itu mereka menyabit gandum ya, mereka melakukan satu upacara ucapan syukur ya. Nah, terus itu dalam bahasa Yunani Pentakosta itu yang saya sebutkan tadi yaitu hari ke-50 ya, yaitu orang Israel juga bilang hari raya 7 minggu. Dan kalau misalnya 1 minggu itu ada 7 hari, berarti kalau 7 minggu sekitar 49 hari. Dan hari ke-50-nya itu adalah hari Pentakosta. Oke. Pencurahan Roh Kudus ya merupakan penggenapan janji Bapa, sebagaimana yang telah dimuatkan oleh Nabi Yoel. Bapa kita akan mencurahkan Roh-Nya pada hari-hari terakhir. Dan kita bisa baca di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Di mana Bapa akan mencurahkan Roh-Nya pada hari-hari terakhir untuk setiap kita yang ada di muka bumi ini ya. Nah, sebagai bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga ya, dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ya, siapa Roh kebenaran itu? Yaitu Roh Kudus. Amin. Nah, jadi pada Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 itu Tuhan Yesus ya menyampaikan kepada murid-muridnya ya sebelum ia naik ke sorga ya. Jadi dia meminta kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa ya bahwa supaya Bapa memberikan kita itu penolong ya, yaitu Roh kebenaran ya. Kata penolong ya
Dalam bahasa Yunani itu dikatakan parakletos, ya, yang memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, menolong, menghibur, menasehati, memberikan semangat, ya, menuntun dan juga menyertai. Ya, itu arti dari penolong atau parakletos, ya, bahasa Yunaninya tersebut. Nah, Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan juga kepada saya, ya, dan akan selalu mengingatkan kita semua, ya, mengenai apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus kepada saudara dan kepada saya. Oke, baik. Di Israel itu saudara, mereka mengenal ada 3 hari raya utama orang-orang Israel yang merayakannya. Yang pertama yaitu hari raya Paskah. Yang pertama yaitu hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Nah, terus yang kedua hari raya Pentakosta yang kita peringati hari ini saudara, yaitu hari ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah. Nah, pada saat hari ini mereka menyebutkan hari raya Pentakosta, hari penuh dengan ucapan syukur, di mana mereka boleh mendapatkan panen, mereka menyabit gandum mereka dengan penuh ucapan syukur. Dan yang ketiga, hari raya utamanya yaitu hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen mereka. Nah, jadi ada 3 hari raya besar yang selalu diperingati oleh bangsa Israel pada saat itu, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan juga yang ketiga hari raya Pondok Daun. Ya. Di mana mereka setiap 7 minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, mereka tuh selalu merayakan hari kemenangan atau hari kelepasan, yaitu hari Paskah, ya, di mana murid-murid pada saat itu berkumpul di suatu tempat untuk merayakan akan kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus sebagai ucapan syukur mereka. Nah, jadi seperti firman Tuhan yang dibagikan itu mengucap syukur, ya. Nah, firman Tuhan katakan, ya, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allah daripada saudara dan saya. Nah, di sini Tuhan mau ajarkan kepada kita, buat saudara dan saya, ya, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, ya. Seperti firman Tuhan minggu lalu, ya, itu kuasa mengucap syukur, ya. Jadi artinya di saat kita mengucap syukur itu ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada mukjizat Tuhan yang terjadi saudara, buat saudara dan saya pun juga sudah mengalami hal tersebut, ya. Jadi saya percaya di saat setiap saya mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan saya percaya ada berkat-berkat yang baru yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan curahkan buat saudara, buat saya pribadi, buat keluarga kita dimanapun mereka berada, ya. Jadi itulah yang dikehendaki Tuhan bagi saudara dan saya, yaitu untuk terus dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nggak peduli saudara, apapun masalah saudara hari ini, besok, lusa, Tuhan mau saudara dan saya untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Yes, amin. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 tadi, ya, itu menceritakan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul dan mereka pun juga melakukan hal yang sama saudara. Mereka mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan para murid-murid tersebut, ya. Dan pada saat mereka mengucap syukur dan saat itu adalah hari Pentakosta, ya, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ya. Mereka mampu berkata-kata dengan bahasa baru, bahasa yang lain, bahasa yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan kirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mereka, untuk saya, dan juga untuk saudara semua. Ya, inilah saudara makna dari hari Pentakosta, ya, di mana hari keturunan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus, ya, berdoa kepada Bapa, dia meminta kepada Bapa untuk menurunkan seorang penolong buat saudara dan saya di dalam menjalani hari-hari yang semakin hari ini saudara, yang kita tahu bukan semakin baik tetapi semakin jahat saudara. Dan Tuhan katakan saudara, untuk saudara dan saya, ya, berdoalah senantiasa, ya, mengucap syukurlah senantiasa, karena itu yang dikehendaki saudara, ya, buat saudara dan juga saya. Jadi pada saat itu turunnya Roh Kudus, ya, itu
mereka bukan hanya murid-murid saja yang ada di tempat itu, tetapi ada orang-orang juga, orang-orang lain di sekitar di situ, dan mereka yang melihat ya keanehan-keanehan tersebut, mereka berkata, wah, mereka lagi mabuk oleh anggur manis, mereka lagi mabuk, saudara. Nah, jadi orang-orang di situ menilai bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya, mereka menganggap bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk karena anggur manis yang mereka minum ya. Namun mereka tidak tahu, saudara, bahwa apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus tersebut ya. Mereka mengalami hal-hal yang baru ya. Mereka mengalami breakthrough, terobosan, saudara ya. Di saat ada Roh Kudus, di situ ada kuasa terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada mukjizat terjadi, saudara ya. Ada terobosan yang Tuhan lakukan, saudara, pada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ya. Kita percaya, kita semua pun sudah mengalami ya. Roh Kudus pun juga tetap tinggal dalam hati saya dan saudara, yang selalu memimpin setiap kehidupan kita, setiap langkah kaki kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus membimbing, memimpin, menuntun kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti yang kita tahu, saudara, di saat ada Roh Kudus, maka di situ ada kuasa Tuhan ya. Di mana ada kuasa Tuhan, maka di situ ada mukjizat. Di mana ada mukjizat ya, pada saat itu pun juga terjadi mukjizat besar, saudara ya. Di situ kita lihat orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka pun juga mengalami lawatan Tuhan ya. Mereka dilawat dan akhirnya mereka memberikan diri mereka untuk bertobat dan dibaptis pada saat itu. Wow, luar biasa sekali, saudara, kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja ya. Di situ ada mukjizat Tuhan terjadi ya. Yang menarik di sini ya, ketika mereka bertobat ya, dibuktikan dengan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis ya kepada murid-murid Tuhan Yesus, sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kita melihat bahwa pada saat itu orang-orang di sekitar situ, mereka memberikan dirinya mereka untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Dan saya pun juga mengucap syukur, saudara, bahwa mama saya bulan lalu sudah dibaptis, dan dia mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa mama saya pun juga sudah diselamatkan. Nah, kita juga ada beberapa poin yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini ya. Jadi di saat Roh Kudus itu turun ya, di saat Roh Kudus itu dicurahkan pada murid-murid mereka ya, pada orang-orang di sekitar mereka, ada 4 hal yang terjadi, saudara. Yaitu yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka. Bertekun, saudara ya. Mari saudara katakan sebelah kanan kiri, bertekun ya. Baik, saudara. Yang kedua yang terjadi kepada mereka yaitu mereka menjadi bersatu ya. Luar biasa. Yang tadinya mereka tercerai-berai, yang mereka yaitu mereka menjadi bersatu. Wow ya. Ada pepatah katakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namun pada saat sekarang ini, saudara, bersatu ya, kita runtuh ya, bercerai kita teguh ya. Pada saat-saat seperti ini. Namun itu hanyalah situasi sementara yang kita percaya ya, hal ini akan segera berlalu. Amin. Tadi, saudara, yang ketiga ya, yang terjadi kepada mereka yaitu ada pengorbanan ya. Segala kepunyaan mereka ya adalah kepunyaan bersama ya, sehingga tidak heran di setiap mereka itu rela menjual ya harta-harta berharga mereka, barang-barang berharga mereka ya, mereka jual untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan ya. Di sini ya, mereka udah belajar untuk mengasihi sesama mereka sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Baik, poin yang keempat yang terjadi pada mereka yaitu mereka ya disukai oleh semua orang ya. Ya, awalnya orang-orang di situ banyak yang tidak menyukai mereka ya. Namun begitu ada Roh Kudus turun dalam hidup mereka, mengubahkan hidup mereka, melakukan terobosan buat kehidupan mereka ya, apa yang terjadi kepada mereka ya? Yaitu yang keempat, mereka disukai oleh semua orang ya.
Bahkan hal-hal baru, hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan, yang tidak pernah mereka kerjakan, itu yang mereka lakukan, ya. Karena mereka dipenuhi oleh apa? Oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang memimpin mereka dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan mereka, bahkan dalam melakukan seluruh apapun dalam kehidupan mereka. Hari lepas hari, mereka semakin disukai oleh sebagai kesimpulannya pagi hari ini. Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja, ya, gereja di dunia, ya. Karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya, saudara, ya, menjamah, ya, dan mengurapi murid-murid Tuhan Yesus, ya, mengurapi saudara dan saya, sehingga kita semua boleh mengalami breakthrough, terobosan, ya, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam finansial kita, ya, di tengah-tengah keluarga kita, ya, kita sudah mengalami terobosan. Amin. Dan sekarang buat saudara dan saya yang sudah menerima Roh Kudus, ya, dalam diri kita masing-masing, maka seharusnya lah, ya, kita mengalami terobosan-terobosan itu. Lawatan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Kita tetap percaya janji Tuhan ya dan amin buat saudara dan saya. Mari saudara, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita percaya, ya, pandemi ini akan segera berlalu, sehingga kita akan segera berkumpul, beribadah di gereja kita, ya, memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan mengenai kebenaran dari firman-Mu, mengenai hari raya Pentakosta. Bapa, terima kasih, kami percaya firman-Mu ya dan amin, pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan, dan ajar kami Bapa untuk selalu hidup dalam setiap janji-janji Tuhan. Bapa, terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing, memimpin dan menuntun setiap langkah kaki kami, bahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya mukjizat terus terjadi, bahkan terobosan pun terus terjadi dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Mari saudara, tetap semangat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya kita mendapatkan sesuatu dari apa yang barusan saja firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, di mana pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, hari yang ke-50, di mana firman Allah mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, bahwa anak-anak laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Maka kita percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan menggenapi semua itu dalam kehidupan kita. Maka mari kita bersiap-siap. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan bertemu di Zoom pada hari Selasa nanti jam 19.30. Kita mau belajar lagi bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, memberikan dukungan satu dengan yang lain, sharing tentang kebenaran firman Tuhan untuk menajamkan iman kita satu dengan yang lain. Dan pada hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, kita juga akan bertemu di ibadah online di jam yang sama, jam 10 pagi. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, dan sampai bertemu lagi pada hari Minggu berikutnya. Namun sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas kebaikan yang Tuhan rencanakan, atas kebaikan yang Tuhan lakukan kepada kehidupan kami. Terima kasih untuk pencurahan Roh-Mu yang kudus Tuhan kepada setiap kami. Kami akan menerimanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya
bahwa hal itu telah terjadi kepada kami semua dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara, mari kita berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan mari kita terima berkat. Diberkatilah setiap kita. Tuhan akan melindungi kita, menjagai kita. Ia mengarahkan wajahnya kepada kita dan menyinari kita dengan sinar kemuliaannya. Maka setiap kita akan mendapatkan damai sejahtera daripada Allah Tuhan kita. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.